ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama Desa Danau Lancang, khusus untuk PT Sang Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan para alim ulama kita, para guru-guru kita diberikan kesehatan, Allahumma amin, diberikan kemudahan dalam mengajak kita dalam kebaikan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak pamrih. Sampai pada saat ini pun kita masih Allah berikan kenikmatan. Alhamdulillah. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ya Pak Bu dari zaman kegelapan, dari zaman gak tahu yang namanya kebaikan, yang ada kejelekan. Kita lihat dulu pada zaman Nabi Muhammad itu banyak orang yang mabuk-mabukan, banyak orang yang membunuh, banyak orang yang tidak menghormati satu sama lain. Kemudian datang Nabi Muhammad, alhamdulillah semua itu bisa teratasi. Visi dan misinya Nabi Muhammad dulu itu yaitu menyempurnakan akhlak yang pada saat itu akhlaknya bobrok. Mungkin kalau nggak ada Nabi Muhammad ya Pak, nggak tahu lah, mungkin zaman sekarang itu kembali lagi ke zaman dulu pada zaman Nabi Muhammad. Tapi karena berkat pertolongan Nabi Muhammad kemudian diturunkan oleh para sahabatnya menurunkan pada tabi'in menurunkan kepada para alim ulama menurunkan pada ustadz, sampai saat ini agama Islam masih eksis ya Pak. Masih ada, masih diakui oleh semua orang yang ada dunia. Alhamdulillah. Ini sama Pak kayak kemarin, karena memang Ustaz Taufik itu sibuk. Ustaz Taufik kan pastinya dia yang membahas tentang Bapak Arab. Di Ustaz Taufik itu fokus dulu untuk 2 hari ini, mungkin besok sudah diganti dengan Pak Ustaz Taufik itu, karena memang menguruskan seminar tentang kewanitaan itu, tentang kewanitaan seperti darah haid, darah nifas, intinya yang bersangkut pautan dengan kewanitaan. Artinya bab taharah untuk khusus untuk wanita itu ada di 48. Jadi nanti kalau bapak ibu-ibunya, bapak-bapaknya nggak mungkin ya Pak. Kalau ibu-ibunya mau mengikuti, karena memang di 48 itu dari orang-orang tuanya, maksudnya dari ibu-ibunya itu menginginkan ada butuh dia terhadap ilmu kewanitaan itu, akhirnya dia musul sama anak safari kalau bisa diadakan yang namanya itu praktek atau kajian tentang kewanitaan. Bagus itu Pak. Kalau bapaknya nanti bisa diusulkan sama ibu-ibunya. Nah penting taharah, kalau kita tahu taharah itu kan, kalau Gusti Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Dia tahu salah, dia pernah melakukan salah, tapi dia mau bertobat. Nah, Allah suka orang yang seperti itu. Lain lagi dengan orang yang dia tahu dia salah, dia tahu dia khilaf, tapi dia nggak mengakui kekhilafan. Ini namanya jari murokab. Jari murokabnya itu bodohnya orang. Bodoh. Dia tahu dirinya melakukan kesalahan, tapi dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya salah. Angel, orang yang seperti itu susah itu Pak. Tapi Allah mencintai orang yang mencintai
mencintai, menyenangi orang yang mau bertobat, melakukan kesalahan, dia mau bertobat kembali ke jalan Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seperti itu ya Bu. Tadi itu Ustaz Taufik itu belum bisa mengisi. Nah itu tadi ngurusin Wirawiri. Jadi akhirnya ya saya lagi kayak jebakan dulu. Alhamdulillah sebenarnya dinikmati ya. Murid itu dinikmati. Kalau di pondok itu ngaji habis setelah subuh itu Pak. Setelah subuh itu start nanti sampai jam 10 siang. Jam 10 pagi itu. Nanti 10 pagi istirahat sebentar, sholat, nanti sambung lagi jam 2. Jam 2 start sampai nanti jam 5. Jam 5 udah mau buka itu orang, udah mau buka itu istirahat dulu. Istirahat sebentar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, habis tarawih gas lagi. Dari kalau tarawih jam 9 selesai, jam 9 sampai jam 12, sampai jam 1. Lama ya Pak? Bismillah Pak. Ya seperti itulah orang mencari ilmu Pak. Nah saya pun kayak gini juga Pak, nggak bisa langsung maju kemudian langsung menerangkan, enggak. Tapi saya juga belajar dulu. Sebelum saya nyampaikan di sini, saya belajar dulu di kamar mana yang harus saya sampaikan. Jadi sama-sama kita mencari ilmu kan, ya Pak. Nah janji Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Ayo janji Allah kalau kita mau mencari ilmu, insyaallah apapun hajatnya, apapun kebutuhannya bakal Allah cukupkan ya Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u, kemarin sudah wudu. Apa itu wudu sudah dibahas. Al-wudu'u lughatan ismu li ghuslil ba'dil a'dha'i wa syar'an ismu li ghuslil a'dha'i makhsusatin bi niyatin makhsusatin. Flashback ya Pak. Nah, wudu itu menurut bahasa, menurut kebiasaan bahasa orang-orang umum, wudu itu membasuh kaki, hanya membasuh kaki, hanya membasuh tangan ketika makan, itu sudah dinamakan wudu. Tapi hanya menurut bahasa. Jadi pergi ke kamar mandi, buang air kecil, kemudian hanya cuci kaki, hanya cuci tangan, itu sudah dinamakan wudu. Tapi hanya menurut artinya hanya menurut bahasa. Sedangkan menurut syarak adalah ismul li ghuslil a'dha'i makhsusatin bi niyatin makhsusatin. Menurut syarak yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wudu itu adalah ismun, nama untuk membasuh anggota tubuh, makhsusatin yang khusus. Nama untuk membasuh anggota tubuh yang terkhususkan. Bi niyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Artinya wudu itu yang harus dibasuh itu kan nanti di bawahnya dilanjutkan furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyyat, at-tsani ghuslul wajhi, at-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u masmur ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu tartibu. Jadi Pak, maksudnya membasuh sebagian anggota tubuh yang khusus itu maksudnya yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat suci Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Idza kuntum ila sholatikum fagsilu wujuhakum, ketika kamu akan melaksanakan sholat maka fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Fagsilu wujuhakum, batas muka itu dari pucuk rambut ini Pak. Enggak perempuan, enggak laki-laki, batasnya sama. Dari pucuk rambut sampai ke belakang telinga itu harus kena air semuanya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tanganmu dari sikut. Di sikut apa? Enggak boleh nanti hanya di bawah sikut. Nah ini biasanya kejadian gitu, kena susah memang buka baju lengan panjang ini hanya sampai sini ya. Nah dia harus dihentikan, karena takut nanti memang enggak kena, harus kena semua. Kalau bisa dilebihkan, karena nanti ini menjadi saksi ketika kita di Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah rambut. Jadi rambutnya itu rambut yang ada di kepala maksudnya Pak. Jadi kalau kita rambut itu selagi dia masih ada di kepala gini aja tuh, kita tulkan air kita gini kan, itu masih sah. Itu yang wajibnya, artinya fardu.
Atau kayak gini doang. Intinya ayam rambut yang ada di kepala. Tapi jangan kayak gitu. Nah, biasanya rambutnya panjang kan coba cuma di sini pula nih. Kenapa harus memegang itu aja? Sini pula. Nah, ini nggak boleh. Jadi rambut memang rambut yang ada di kepala. Rambutnya panjang kan diletak, apalagi bibir. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu wamsahu idza kuntum ila sholatikum fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, membasuh kaki sampai dengan ka'bain. Ka'bain itu dua mata kaki nih, Bapak. Ada mata kaki. Nah, itu wajib kita basuh. Nah, yang pertama Pak, fardunya niat. Yang pertama niat. Nah, niat ini diambil dari hadis Rasulullah, inna a'malu binniyat. Sepakat para ulama segala yang namanya pekerjaan ibadah itu harus dibarengi dengan niat. Jadi niat kemarin udah kita bahas apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li ka'anna yaqmi munaful hadati. Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Menyengaja mengerjakan sesuatu tapi dibarengi dengan pekerjaan. Itu namanya nih. Kemarin sudah kita bahas. Niat itu tempatnya di hati. Mahalul niat di qalbi. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Yang terakhir itu tartib. Nah, tartib ini sudah saya sampaikan kemarin itu tartib itu adalah proyek para alim ulama. Jadi ulama sepakat berkumpul para alim ulama zaman dahulu. Nah, itu sepakat bahwa tartib urut-urut dari satu dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala sampai kaki itu urut-urut ini adalah proyeknya para alim ulama. Kesepakatan para alim ulama. Maka tartib itu dijadikan hukum fardunya. Jadi ada 5 niat, membasuh muka. Nah, ini semua wajib dilakukan. Gampangannya selain 5 ini nanti disunahkan. Gitu ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah kita tahu apa itu kewajiban kita, fardu itu sudah tahu. Karena sudah saya sampaikan di dalam ilmu fikih nanti kita akan membahas tidak jauh dari namanya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, sah sama batal. Nah, ini yang sunnahnya. Sunnahul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahul wudu'i katsiratun minha as-siwaku wa tasmiyatu wa ghuslul kaffaini wal madmadati wal istinsyaqu wa tatlifu wa mas'ul jami'ir raqsi wa mas'ul udhunaini wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wal muwaratu wa tawamunu wa iqalatul ghurrati wa tajhilu wa dzikru ba'dahu. Jadi gini Pak, sunnah itu perkara yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak mendapatkan pahala. Walhasil nggak apa-apa kita tinggalkan. Nah, tapi pertanyaannya, sunnah itu pekerjaan yang Nabi lakukan. Kok masa kita sebagai umatnya nggak mau melakukan? Nah, ini kan uji kita. Maka sewajarnya, sepatutnya, bahkan seharusnya kita sebagai umat Islam mau melakukan kesunahan. Kalau nggak kita lakukan sunnah, terus mau ngelakuin apa Pak? Terus kalau nggak mau kita ikut Nabi Muhammad, mau ikut siapa? Mau ikut Fir'aun yang membanggakan kepada Allah. Fir'aun pun dia sampai ditenggelamkan itu di Laut Merah itu, dia juga mengimani. Sebenarnya dia mengimani, cuma dia gengsi doang. Tapi dia itu menghormati juga waktu kelahirannya Nabi Muhammad, sehingga dia pada hari Rabu sama hari Selasa itu tidak disiksa karena dia menghormati kelahirannya Nabi Muhammad, memberikan hadiah, dibebaskannya budak-budak waktu kelahirannya Nabi Muhammad. Sunnah wudhu. Nah, itu tadi sunnah. Sunnah itu wudhu. Nah, ini sunnah wudhu. Sunnahnya wudhu, kesunahan yang disunahkan. Kalau kita lakukan apa pahala, kita tinggalkan no problem, nggak apa-apa. Yang penting yang wajib tadi hanya 4: muka, tangan, rambut yang ada di kepala sama kaki, niat sama tartib tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu, sunnahnya wudhu itu banyak sekali. Kata kitab ini. Kitab ini, kitab Al-Yaqudun Nafis ini dikaji di Maroko ini. Maksudnya di Timur Tengah sana. Kitab ini dikaji sama orang-orang universitas.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena pembahasannya juga gampang tuh, bisa dihafalkan. Kalau syarahnya itu keterangan yang tulisan itu kitabnya kira-kira tebalnya segini. Nah, kitab kalian itu tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya udah tadi itu sangat banyak. Nah, di antaranya asyiwaku. Yang pertama adalah siwak. Di sunnah sebelum kita wudhu itu siwakan dulu. Siwak itu ada kayu, Pak. Nah, kalau nggak ada kayu itu biasanya orang-orang itu pakainya kerah baju itu nggak apa-apa. Kalau nggak jijik gitu ya, Pak. Kalau nggak sebelum kita melakukan wudhu sikat dulu. Ini disunahkan siwak. Siwak itu perkara yang ringan, Pak, tapi pahalanya banyak. Sebegitunya agama Islam, Pak, menganjurkan kita untuk bersih. Kalau bersih itu, Pak, melihat itu mata adem, Pak, enak dilihat, enak dipandang, menyenangkan. Tapi kalau lecek, bajunya kusut gitu kan. Kalau umpama masjidnya kotor, halamannya nggak disapu gitu kan, itu mau datang ke situ berat aja. Tapi kalau bersih, Allah senang ada di hati. Memang seperti itu sifat manusia, akan senang tapi malas gitu. Watas niatulah baca bismillah. Dibaca bismillah sebelum wudhu itu kan bisa bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Wa ghaslul kafaini. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Wa ghaslul kafaini, dan membasuh efek-efek dua ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini sunnah kan. Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah. Wa ghaslul kafaini. Terus wal madmadatu. Nah, setelah kita kayak gini kan bismillahirrahmanirrahim, wal madmadatu, kemudian kita ke kumur itu memasukkan airnya ke dalam mulut terus dikucek-kucek di dalam gitu. Itu sunnahnya. Wal madmadatu wa istinsyaq, kemudian baru masukkan air hidung gitu. Masukkan air hidung sama tangan kayak gini, atau bisa kayak disirup serot terus dikeluarin gitu. 3 kali itu sunnah. Melakukannya sunnah 3 kali pun juga sunnah. Wal istinsyaq wa talitu wa tahnitu. Nah, 3 kalikannya. Jadi bilangannya jadi 3 kali. Umur 3 kali, ini 3 kali, nanti tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, itu hukumnya juga sunnah. Wa masul jami'i ra'si. Nah, ini dia. Membasuh jami'i ra'si itu membasuh semua rambut yang ada di kepala. Jadi kayak gini caranya. Ini disunahkan. Kalau tadi yang wajibnya hanya ini tukul doang, asalkan dia nggak rambutnya berkulai-kulai. Nah, ini disunahkan semuanya disunahkan. Jadi kalau kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, itu enak itu, Pak. Wa masul jami' rasul wa masul udhunaini. Nah, kan sudah kegumur, sudah apa tadi? Misalnya hidung. Nah, baru kita kan niat biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rafil adasin. Di barangnya dengan niat ambil air, sudah ini tadi apa namanya itu tadi, ambil air bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rafil adasin aswa di fardhu. Selesai. Habis itu apa? Cuci tangan. Habis cuci tangan, nah ini dia. Wa masul udhunaini, dan membasuh telinga 2. Jadi kayak ini Pak. Jadi sela-selanya juga ikut dibasuh. Wa tahlilu asabil yadaini wa rijlaini. Nah, ini dia, menyela-nyelakan yang ada di sini. Nah, ini kayak ini sunnahnya, Pak. Disela-selakan gitu kan. Kalau kaki itu enggak cukup hanya dikit-dikit doang, ada keran. Enggak cukup kerannya dihidupkan jadi gitu. Nah, ini hanya dapat kewajibannya doang, hanya dapat kewajibannya. Tapi kesunahnya gimana? Dianjurkan dikit-dikit. Disela-selakan. Nah, disela-selakan ini hukumnya disunahkan sampai dengan mata kaki. Terus wal walatu, artinya urut-urut, terus menerus, tidak boleh dipisah. Maksudnya tidak boleh dipisah, ini disunahkan gitu loh. Jadi setelah basuh muka, rokoklah dulu gitu kan. Nah, ini disunahkan untuk terus menerus. Jarak antara satu kefarduan dengan kefarduan lain atau sunnah dan sunnah lain jaraknya tidak jauh. Nah, ini disunahkan. Wa ta'imanu dan mendahulukan yang kanan. Wa tayammunu
dan mendahulukan yang kanan dulu baru kiri. Nah ini disunahkan. Nah dulu baru kiri itu disunahkan. Wa italatul burri. Nah menyempurnakan membasuh wajah. Nah tadi itu menyempurnakan membasuh wajah itu juga disunahkan. Jadi disempurnakan sampai belakang putih juga disempurnakan. Wa tadhilu. Nah, dan menyempurnakan membasuh kaki dan tangan. Jadi menyempurnakan itu tadi yang disempurnakan, digosok lagi gitu kan. Nah, ini disunahkan juga. Wa dzikru ba'dahu, yang terakhir adalah zikir setelah kita wudu. Artinya doa setelah wudu. Doa setelah wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu adalah kesunahan. Nah, adalah baru. Iya Pak. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kesunahan-kesunahannya tadi kita enggak melalaikannya, kefarduan-kefarduannya. Apalagi karena fardu itu artinya wajib kita lakukan. Enggak kita lakukan, maka nanti enggak sah wudunya enggak sah. Walhasil sholatnya pun senajan sholatnya rajin, senajan sholatnya jengkang-jengking, mari ke masjid rajin, kalau wudunya nggak benar, maka secara tidak langsung nanti ibadah sholatnya nggak diterima. Paling nggak fardunya doang kita sudah tahu. Fardunya tadi hanya 4 doang, itu dijelaskan di Allah dalam Al-Quran. Basuh muka, basuh tangan 2, basuh rambut yang ada di kepala sama kaki. Hanya 4 itu Pak, yang lainnya sunnah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang terdengar, kata-kata yang kurang terdengar, saya mohon maaf. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbitna qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika ya Allah. Ya Fattahu ya 'alim futuhal 'arifin ya Allah. Allahumma iftah lana qulubana bi nuril hidayah bi nuril mukasyafah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa rahmatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afal 'inda al-hisab. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min 'ibadika sholihin. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min 'ibadika sholihin. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min 'ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Kalau mau dia terus gitu aja. Ngapal kali.